Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Amin. The Honorable Mr. Muhammad Rahmanan as a lecturer of Akidah Akhlak Material Development and my beloved friends who always protected by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Now I am Nihayatul Sa'adah and my friend Tamaradin Al-Hakim want to explain about faith in Allah's Prophet atau iman kepada Rasul Allah. And next table of contents yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah first, meaning faith in Allah's Prophet atau pengertian beriman kepada Rasul Allah. The second is wajib nature for Allah's Prophet atau sifat wajib Rasulullah. The third is mustahil nature of Allah's Prophet atau sifat mustahil bagi Rasulullah. Dan and the last is jaiz nature for Allah's Prophet atau sifat jaiz bagi Rasulullah. Okay, now we move to first discussion is about meaning of faith in Allah's Prophet. Faith in Prophet and Messenger is the duty of every Muslim because it is the fourth pillar of faith. Every Muslim is obligated to know and believe in these 25 prophets and apostles. Prophets are human beings chosen to receive revelation from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman kepada Rasulullah itu merupakan kewajiban kepada setiap muslim karena di situ kita bisa mengetahui bagaimana fungsinya, bagaimana manfaatnya, apa saja yang akan kita dapatkan. Salah satunya adalah kita mengenal ajaran-ajaran yang diturunkan kepada Allah kepada Rasul. Nah, sebelum melanjutkan ke lebih jauh lagi, alangkah lebih baiknya bahwa kita mengerti apa itu pengertian Nabi dan juga apa pengertian Rasul yang kita ketahui. Nah, Nabi sendiri berasal dari kata an-naba yang artinya berita. Nah, secara istilah, Nabi itu berasal dari bangsa Arab yang menyebut lafaz Nabi secara umum bagi petunjuk arah di atas tanah. Jadi Nabi itu dijadikan sebagai penunjuk arah oleh bangsa Arab. Nah, kesesuaian antara lafaz Nabi dan makna secara bahasa adalah bahwa Nabi itu memiliki ketinggian dan kedudukan yang agung di dunia dan akhirat. Jadi para Nabi adalah orang yang paling mulia. Mereka adalah para figur manusia yang paling terkemuka yang melalui mereka umat manusia itu bisa mendapatkan petunjuk atau mereka tidak akan tersesat gitu, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sedangkan Rasul itu berasal dari kata al-irsal yang berarti arahan. Nah, Rasul itu merupakan orang-orang yang diutus dengan risalah tertentu atau bisa kita kenal sebagai wahyu. Mereka diberikan beban tanggung jawab untuk membawa risalah tersebut yang akan disabarkan, yang akan disampaikan kepada pengikutnya, kepada umat-umat pengikutnya. Nah, di sini kita bisa mengetahui secara jelas perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu beliau tidak diperintah untuk menyampaikan kewajiban, menyampaikan wahyu. Nah, sedangkan Rasul diberi wahyu oleh Allah dan seorang Rasul wajib menyampaikan kepada umatnya. Nah, Nabi juga diutus untuk menyampaikan syariat Rasul yang sebelum dirinya. Jadi Nabi diutus untuk menyampaikan syariat yang udah ada sebelumnya. Nah, sedangkan Rasul adalah orang yang diberi wahyu, yang diberi syariat baru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa setiap Rasul itu merupakan Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu adalah Rasul. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa
beriman kepada Rasul Allah dan juga Nabi Allah itu sangat wajib, sangat harus kita jaga gitu ya, karena dari situ kita bisa mengerti bagaimana ajarannya, bagaimana syariat yang diajarkan oleh Rasul, bagaimana syariat yang dibawa oleh Rasulullah yang akan diberikan kepada umat manusia gitu. Dari situ kita bisa mengetahui jalan yang benar, bisa tidak tersesat, tidak tersesat ke jalan yang buruk gitu, jalan-jalan yang dilarang oleh Allah. Nah, kewajiban beriman kepada Rasulullah itu juga tertera dalam beberapa surat di Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 285 yang berarti Rasul atau Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran dari Tuhannya, yaitu Allah. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, dan juga rasul-rasulnya, mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Tuh, di situ kita sudah jelas mengetahui bahwa beriman kepada Rasul itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kayak gitu. Nah, ada lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan juga nabi-nabi. Nah, di sini kita sudah mengetahui secara jelas bahwa iman kepada nabi-nabi dan juga iman kepada Allah, iman kepada akhir, dan rukun iman yang sudah kita pelajari itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim, sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Kayak gitu. Okay, we move to secondary material is about wajib nature for Allah's prophet atau sifat wajib bagi Rasulullah. Yang pertama adalah trust atau dapat dipercaya, amanah. That is guarding with the meaning that Allah Ta'ala guards their outer and inner hearts when they are small and mature, before prophethood and after prophethood, from every forbidden action even though it is makruh. Jadi di sini seorang nabi dan rasul itu merupakan orang-orang yang sudah dipercayai oleh Allah, sudah dijaga oleh Allah sejak lahir, karena memang beliau-beliau yang akan meneruskan, beliau-beliau yang akan menyebarkan ajaran agama Islam begitu. Nah, di sini juga tertera dalam surat Al-A'raf yang berbunyi bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Jadi seorang nabi dan rasul itu diperintahkan untuk menyebarkan hal-hal yang baik, diperintahkan untuk menyebarkan syariat-syariat yang baik. Selain bertugas untuk menyebarkan hal-hal baik, menjaga amanah dari Allah, orang-orang atau beliau-beliau para nabi dan rasul itu sangat dijaga oleh Allah dari jalan-jalan kemaksiatan, yakni apa saja yang merupakan kemaksiatan bagi orang-orang yang telah mukallaf gitu, orang-orang yang terbiasa atau yang telah melakukan kemaksiatan dan menyimpang dari jalan Allah. And second is honest atau jujur atau siddiq. That is correspondence between news and reality. That opposite is a lie. It is known that lying is disobedience. The existence of God over the prophet stipulates the absence of lies. So the obligation of honesty for the prophets is included in the discussion of guarding. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul itu adalah jujur atau siddiq, yaitu kesucian antara kabar dan juga kenyataan. Kebalikannya adalah dusta, yang merupakan hal-hal yang telah diketahui bahwa dusta adalah sebuah kemaksiatan, kebalikannya dari jujur gitu ya. Adanya penjagaan terhadap para nabi ini menetapkan tiadanya kedustaan. Jadi nabi-nabi itu dijaga oleh Allah supaya menghindari dari kedustaan. Maka wajibnya sifat jujur para nabi itu masuk dalam bahasan penjagaan.
Jadi Nabi dan Rasul itu juga harus sangat jujur dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, apa yang udah disampaikan oleh Allah yang akan disampaikan kepada umat manusia. Dan karena mereka itu adalah orang-orang yang menyampaikan pesan dari Allah, maka mereka wajib, yakni mereka jujur kepada apa yang sudah disampaikan kepada Allah. Nah, di sini juga dikuatkan dengan dalil dari surat Al-Ahzab ayat 22 yang berbunyi wasadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Maka Rasul itu sangat dijaga, sangat dipastikan kebenarannya karena memang pilihan Allah dan juga terhindar dari sifat-sifat yang dusta. And the third wajib nature is intelligent. What is meant by this in their intelligence and strong argument in terms of their ability to establish and the truth of what they call for. Also able to cancel a doubt for those who oppose them. That is because they are missionaries or messengers from Allah Ta'ala. So Allah should have made their intelligence and argument strong. Nah, sifat yang ketiga itu adalah cerdas atau fatonah. Yang dimaksud dengan hal ini adalah kecerdasan yang kuat dari hujahnya, dari sisi kemampuan mereka untuk menegakkan hujah, menegakkan keadilan, menegakkan kepemimpinan atas benarnya apa yang mereka serukan, gitu ya. Untuk mampu membatalkan syubhat dari orang-orang yang menentang mereka, untuk mampu mematahkan segala hal-hal dari orang-orang yang tidak setuju dengan mereka, yang seruannya itu belum tentu benar, gitu ya. Juga mampu untuk membatalkan yang demikian itu mereka adalah mubalik, menyampaikan pesan dari Allah Ta'ala. Maka sudah seharusnya Allah menjadikan adanya kecerdasan dan juga kuatnya hujah daripada mereka. Ini adalah kenyataan dari para seluruh Nabi dan Rasul. Dan seorang Nabi dan Rasul itu merupakan pemimpin ya. Jadi mereka harus bisa cerdas, mereka harus cepat memutuskan suatu perkara gitu. Dan ini juga dikuatkan dengan ayat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 83 yang berbunyi watilka hujjatuna ayata atainaha Ibrahim ala qaumih. Dan itulah keterangan kami dan kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Jadi di sini Nabi Ibrahim itu diberikan ujian berupa kaumnya, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memilih Nabi Ibrahim sebagai nabi, maka mereka diberikan kekuatan, diberikan perintah untuk menghadapi kaumnya atas kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim tersebut, gitu. And therefore, the last wajib nature from prophets Allah is delivering atau menyampaikan. The messenger delivered a message of Allah Subhanahu wa Ta'ala as previously mentioned. So whatever Allah the Exalted order and be conveyed, the apostle will convey it regardless of the topic. If not, then he is a sinner, whereas disobedience is impossible for him. Jadi sifat yang terakhir yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul adalah menyampaikan atau tablik, gitu ya. Rasul itu menyampaikan pesan dari Allah Ta'ala sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Maka apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk disampaikan, pasti Rasul menyampaikannya, dan apapun itu topiknya pasti akan disampaikan kepada umat manusia, pada pengikutnya gitu. Jika tidak, maka ia adalah orang yang bermaksiat. Sedangkan maksiat itu adalah merupakan sifat mustahil bagi Rasulullah, jadi sangat tidak mungkin gitu ya. Dan itu juga dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhar rasulu ballighi ma anzalna ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama balaghta rasaltahu wallahu ya'simuka minan nas. Ya, artinya, wahai Rasul,
sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Di sini sudah jelas perintah Allah kepada Rasulnya bahwa sangat wajib untuk menyampaikan apa saja yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Mungkin itu saja dari saya. That's enough for me. I'm sorry for the mistake, and the next material will be explained with my friends is Tamaradin Al Hakim. Time is yours. Okay, I want to tell you about mustahil nature for Allah's Prophet atau sifat mustahil bagi para nabi. Nah, untuk definisi dari sifat mustahil sendiri, definition of mustahil is something whose existence is not justified by common sense, so that something cannot exist, atau sesuatu yang keberadaannya ini tidak dapat diterima oleh akal, gitu. Nah, untuk the scholars divide the meaning of mustahil into two parts, yaitu adapun dari para ulama itu juga mendefinisikan atau membagi pengertian dari mustahil ini menjadi dua bagian. Yang pertama itu mustahil dauri. That means something that is unacceptable to common sense without the need for evidence. Atau yang kalau di mustahil dauri ini itu pengertiannya itu sesuatu yang keberadaannya ini tidak dapat diterima dengan akal, tetapi dia ini tidak membutuhkan bukti. Nah, yang untuk mustahil nadhari ini something that is not acceptable to the mind or common sense, but evidence is needed to prove through the discussion and the proposition of mind, atau sesuatu yang dia ini tidak dapat diterima oleh akal dan dia ini butuh dibuktikan gitu dengan kuat, baik itu melalui diskusi atau dengan yang lain-lainnya. Nah, dari pengertian dari mustahil sendiri ini maka dapat ditarik bahwa the definition of mustahil nature for Allah's Prophet is the attribute that the apostles or messengers could not have, atau sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada diri seorang nabi atau rasul. And then this is the kind of mustahil nature for Allah's Prophet. Jadi di sini adalah beberapa macam dari sifat mustahil dari para nabi. Nah, sifat mustahil ini kan kebalikannya sifat wajib. Kalau sifat wajib tadi kan sifat-sifat yang harus dimiliki. Nah, kalau yang mustahil ini yang tidak boleh dimiliki. Nah, for siddiq, the opposite of siddiq is kadhib. That means lie. If siddiq means honest atau jujur, so the opposite of siddiq is kadhib. And the meaning of kadhib is lie. And then yang kedua itu amanah atau trustworthy atau dapat dipercaya. And then the opposite of amanah is kinayah. That means betrayal atau tidak dapat dipercaya. And then the third is tabligh or revelation. And the opposite of tabligh is kitman. That means hide atau menyembunyikan. And then the last is fotona. That means clever. And then the opposite of fotona is balada. That's stupid. Okay, kita langsung saja for the proposition of mustahil nature of a prophet, atau dalil-dalil mengenai sifat mustahil dari para nabi. Nah, sebenarnya untuk dalil-dalil naklinya sendiri, dalil itu sudah jadi satu sama dalil-dalil naklinya yang di sifat wajib, karena keberadaan dari dalil-dalilnya sifat wajib ini tuh pasti sudah menolak akan keberadaannya sifat mustahil bagi para nabi. Now for kadhib, the dalil nakli is, our nakli proposition was proof on Quran Surah Al-Hasr verse 7, which mean, and whatever the messenger had given you, take,
and when he has forbidden you refrain from. Nah, ini jadi dalil nakli dari sifat kadhib. Sebenarnya ini kan dalil nakli dari sifat sitik ya, tapi karena dia menolak dari sifat kadhib, jadi jadikan satu. Ini tuh berarti bahwa apa yang disampaikan sama Rasul itu selalu benar. Nah, untuk dalil akulnya sendiri, the prophets of God could not have the nature of kadhib. This can be analogous to the description that if the prophet has kadhib nature or lie, then it can also be said that Allah also lies. This was explained by Syekh Muhammad Al-Fudhali mengenai ini Kiai Badawi Hanafi. Nah, untuk dalil akli dari kadhib sendiri ini, kan kadhib ini artinya bohong. Nah, kalau misalkan seorang nabi itu memiliki sifat bohong, berarti apa yang disampaikan oleh Allah itu juga bohong, dan Allah itu kan nggak mungkin bohong, jadi nabi pun juga tidak mungkin memiliki sifat bohong. Nah, for the second nature is kinayat, khianat. And then the nakli proposition was proven in Quran Surah Ash-Shu'ara, verse 1043, which means, indeed I am to you a trustworthy messenger, atau yang memiliki arti, sesungguhnya aku bagimu adalah utusan yang dapat dipercaya. Nah, untuk dari akunya sendiri, the amanah nature has the meaning of nurturing the birth and mind of haram and makruh deeds. On the contrary, khianat nature has the meaning of doing harm and makruh deeds. And if the messenger has a khianat nature, then surely the messenger invites the things that are close to harm and harm. This was very unlikely to be done by the messengers. Therefore, khianat nature falls into the nature that the apostle or messenger is impossible to post. Nah, jadi definisi dari sifat amanah sendiri itu adalah menghindari perbuatan yang haram atau makruh. Nah, apabila seorang Rasul memiliki sifat yang berkebalikan dengan amanah, yaitu khianat, berarti beliau ini melakukan pekerjaan yang mendekati haram dan makruh. Nah, karena ini kan nggak mungkin ya, soalnya kalau misalnya Nabi melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, maka yang pasti diperintahkan kepada umatnya itu juga pekerjaan-pekerjaan yang mendekati haram dan makruh. Jadi Nabi tidak mungkin memiliki sifat-sifat tersebut. Okay, now the next is kitman, and then nakli proposition have been proof in Quran Surah Al-Ahzab. Ya, yang ini pasti yang memiliki arti bahwasanya Rasulullah itu pasti menyampaikannya juga dari salatillah, menyampaikan apa-apa yang diwahyukan oleh Allah. Nah, untuk dari artinya sendiri, the Talmud nature means that the prophet must have conveyed the revelation has from Allah. Nah, jadi apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti udah diperintahkan langsung sama Allah itu untuk disampaikan kepada umat. Jadi pastilah sama Nabi itu, sama Rasulullah itu pasti disampaikan kepada umatnya apabila ada wahyu dari Allah. Dan ya sebagai bentuk perannya Nabi juga kan ya. Jadi itu pasti disampaikan oleh Allah. Jadi kalau misalnya Nabi itu menyembunyikan or have a kitman nature, that was impossible to our prophet. And then the last nature is balada, atau yang memiliki arti bodoh. Now, for the nakli proposition of balada was proven is in Surah An-Nahl, and then the meaning is and argue with them in a way that is best, atau yang berargumen kepada mereka dengan jalan yang terbaik. Nah, di sini Nabi itu pasti memiliki sifat yang cerdas. Nah, kenapa di sini memiliki sifat yang cerdas? Nah, sifat cerdas yang ada pada Nabi ini itu untuk mendebat atau memberi argumen kepada orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat-pendapat Nabi. Nah, kan kalau
menyampaikan argumen atau membalikkan argumen dari lawan, itu kan harus dengan argumen-argumen yang cerdas. Nah, oleh karena itu pasti Nabi itu memiliki sifat cerdas selain karena apa yang disampaikan oleh Nabi itu pasti benar. Jadinya pastilah Nabi itu memiliki sifat yang cerdas. Okay, for the next is jais nature for Allah's Prophet atau sifat jais bagi para Nabi Allah. So for the definition of jais nature for Prophet is something that may be according to reason either about its existence or absence. This nature cannot be categorized as a wajib nature and cannot be categorized as mustahil nature. Nah, untuk definisi dari sifat jais bagi para Nabi ini adalah sesuatu yang dia ini bisa ada atau tidak ada yang mengenai keberadaannya itu. Nah, dan sifat jais ini itu tidak bisa dikategorikan sebagai sifat wajib ataupun sifat mustahil. Jadi berada di tengah-tengahnya itu. Nah, seperti yang ada pada sifat mustahil tadi, para ulama itu juga membagi sifat jais ini menjadi dua bagian, yaitu jais dauri dan jais nadori. Nah, kayak sama seperti yang penjelasannya pada bab mustahil tadi, kalau yang jais dauri itu berarti dia mengenai tentang keberadaan ada atau tidak adanya sesuatu, atau mungkin atau tidaknya gitu kan. Tapi dia ini tidak butuh bukti. Tapi kalau yang nadori ini tuh butuh bukti yang kuat gitu. Ini sebenarnya salah ya tipu di PPT-nya. Ini harusnya definition of jais nature saja, bukan for prophet gitu. Nah, kalau in definition of jais nature for prophet is the prophet has the same character as other humans. This means that the prophet was also a human being in general, within human were such eating, drinking, sleeping, living in society, and others. And then the jais nature for messengers also makes evidence that the prophet does not have a trait or nature that resemble the nature of God. Jadi sifat jais pada Nabi ini itu berarti Nabi itu berhak melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ini itu maksudnya berarti Nabi ini memiliki sifat-sifat manusia seperti manusia lain pada umumnya. Jadi Nabi itu ya juga makan, minum, tidur, dan sifat-sifat lainnya yang pasti dimiliki oleh manusia. Nah, fungsi dari sifat jais sendiri ini itu juga sebagai bukti atau membedakan bahwa walaupun Nabi itu bahkan membatasi bahwa Nabi itu juga seorang makhluk gitu, jadi tidak boleh yang disama gitu. Jadi sifat jais pada Nabi ini juga membatasi bahwa Nabi itu juga makhluk dan tidak memiliki sifat yang sama dengan sifatnya Allah. So the proposition of jais nature is based on Kitab Kifayatul Awam. That means the existence of human nature is in the messenger does not reduce in high dignity atau keberadaan dari sifat manusia yang ada pada Nabi ini itu tidak mengurangi dari derajatnya beliau-beliau gitu. In this case, the prophet also has the ma'sum nature, which means that the prophet is a human being who is spared and awake from minor sins. Atau jadi di sini itu Nabi itu juga memiliki sifat maksum, di mana sifat maksum sendiri ini terhindar dan terjaga dari dosa-dosa yang besar. Jadi Nabi itu tidak mungkin memiliki dosa seperti manusia-manusia biasa. In addition, the prophet is a human being who must have a lineage of people who are gnosis. The prophet also could not have mental disorders or other mild disease or defects. Jadi, di lain sisi, Nabi itu pasti memiliki garis-garis keturunan dari orang-orang yang mulia. Jadi pasti keturunannya Nabi itu orang mulia. Kalau manusia biasa mungkin ada yang keturunannya itu bermacam-macam, ada yang seperti ini, seperti itu gitu kan. Tapi kalau Nabi itu pasti keturunannya berasal dari garis-garis yang mulia. Nah, di sifat jais ini pula dijelaskan bahwasannya Nabi ini tidak mungkin memiliki gangguan kejiwaan. Dia nggak mungkin memiliki gangguan kejiwaan dan nggak mungkin memiliki penyakit-penyakit yang sekiranya itu
bisa menurunkan derajat beliau tuh nggak mungkin punya penyakit yang keras itu atau memiliki kecapatannya itu tidak mungkin dimiliki oleh Nabi. So this is from us. Thank you for your nice attention. I'm sorry it's too late to share to you all. Thank you. Please give us question and suggestion in e-learning. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.